Sekarang kita akan memulai latihan merencanakan gedung bertingkat 4 lantai dengan menggunakan program Sans Pro. Kita run program Sans Pro-nya. Klik yes. Tunggu sampai loading selesai. Klik OK. Lalu klik Building Modeler. Oke. Lalu kita buat dia full screen. Kita akan bekerja di dalam menu building. Karena di dalam menu ini sudah diurutkan menu-menu yang akan digunakan untuk perencanaan gedung bertingkat. Walaupun menu-menu ini sebenarnya ada di tempat lain juga. Tapi kita akan bekerja di dalam menu building sini karena menu-menu yang lain sudah dibuat linknya di dalam menu building. Kita klik menu building, lalu kita pilih Concrete Building Properties Generator untuk mengenerate data penampang yang akan kita gunakan. Kalau kita pilih medium atau tall hanya berbeda dengan jumlah penampang yang disediakan. Kita klik medium building. Yes. Yes lagi. Jumlah lantai kita pilih 4. Lalu kita klik lagi title dan notes. Kita berikan title-nya Ruko 4 lantai Jalan Jenderal Sudirman 10 Bandung. Ini adalah catatan untuk engineer. Kita bisa isi apa saja untuk keperluan internal saja. Lalu kita klik building lagi, drawing title. Ini berisi data-data yang akan dipergunakan dalam pembuatan gambar. Nah, ini kita masukkan mutu betonnya K300 atau FC25 ya, atau FC25. Lalu projectnya adalah Ruko 4 lantai Jalan Jenderal Sudirman 10. Ownernya adalah BCA misalnya, arsiteknya adalah Airmas ya, PT Airmas misalnya, konsultannya adalah AMCK misalnya, kontraktornya PT Wika, lalu engineer-nya adalah Chris misalnya, lalu drafternya Akbar, approved by Nathan misalnya. Ini hanya contoh saja ya. Lalu kita klik lagi building, structural parameter, kita pilih general building 3D standard. Yang dirubah hanya desain code-nya Concrete PBI 2013. Lalu kita pilih earthquake design code-nya ASCE 716. Yang lainnya tidak usah diklik. Building analysis option. Sekarang kita klik. Di sini kita akan memasukkan data stiffness. Ini analysis metodenya static analysis. Ini tidak usah diklik. Ya, pilih default saja. Lalu pergi ke stiffness option. Kita klik use effective inertia default untuk mendapatkan persentase dari penampang efektif. Lalu kita bisa memilih rigid end zone correction-nya, tapi kita tidak akan gunakan pada saat ini. Oke, lalu kita pergi ke building kembali, building parameter. Kita masukkan jumlah lantainya 4, jumlah kolom layout-nya kita lihat di dalam soal yang kita buat, yang diberikan. Kita memiliki 2 macam layout balok dan 2 macam layout kolom.
Jadi kita berikan kolom layout 2 dan beam layoutnya 2. Oke. Building kembali. Nah, sekarang kita akan memasukkan koordinat dengan menggunakan metode garis as. Jadi yang kita definisikan adalah garis as pada arah X dan arah Y. Kita klik define coordinate axis. Kita lihat di dalam soal, panjang bangunan adalah 2.200 cm atau 22 meter dan lebar bangunan adalah 12 meter. Jadi kita masukkan 2.400 cm. Kita lebihkan minus 200 dan plus 200 di sini. Lalu ini sudah cukup, minus 200 dan 1.400. Lalu kita masukkan garis asnya 1A, 2, 2A untuk garis balok anak. Lalu jaraknya kita masukkan dalam senti, 400, 400, 300, 300, dan 400, 400. Untuk sumbu X kita masukkan 600 dan 600, garis as A, B, dan C. Lalu jaraknya itu 600 dan 600. Kita update aksisnya. Lalu kita klik OK. Nanti akan terlihat garis asnya. Kita klik ini untuk menghilangkan atau menampilkan garis as. Klik kembali building, generate nodes from axis intersection. Kita klik ini akan program akan mengenerate titik-titik koordinat dari perpotongan garis as. Koordinat sudah di-generate. Lalu kita pilih building load combination. Kita klik use plus minus sign, use uplift. Kita pilih self weight plus dead load plus live load plus gempa arah X dan gempa arah Z. Nah, akan diberikan di sini load vektornya. Kita klik juga ini untuk ruko termasuk office dan apartemen. Kita klik ini, diberikan reduksi live load untuk gempa 0,5 dan untuk massa 0,25. Kalau rukonya dipakai untuk gudang, kemungkinan faktor ini bisa bertambah. Seperti ini, gudang, office, sekolah, dan sebagainya. Nah, kita sudah meminta untuk menggunakan vertical earthquake acceleration, tapi karena belum kita generate beban gempanya, jadi faktor AV-nya di sini belum terlihat. Kita klik apply dan OK. Lalu kita kembali klik building story data. Di sini kita akan menentukan lantai yang menggunakan layout yang mana. Jadi misalnya lantai 1 dan 2 itu menggunakan kolom layoutnya, kolom layout 1 dan beam layout 1. Lantai 3 dan 4 menggunakan kolom layout 2 dan beam layout 2. Lalu setelah itu kita definisikan di sini juga tinggi tingkat live load reduction untuk massa. Kita pilih juga office dan apartemen. Lalu axial column live load reduction menggunakan user define. Nah, kita masukkan angkanya sesuai dengan perhitungan kita, misalnya 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7. Nah, di sini digunakan tanda titik untuk desimal. Lalu kita masukkan juga force optionnya ini adalah 1 untuk earthquake equivalent load. Ini 1, diklik 2 kali.
Lalu kita masukkan juga tinggi tingkat di sini 400, 750, lalu tambah 350, 1100, dan tambah 350, 1450. Data tingkat sudah kita buat, oke. Lalu kita klik lagi bridge, building, lalu kita klik elemen properties. Di sini kita melihat tadi sesuai dengan permintaan kita sudah di-generate penampang yang dapat kita pergunakan. Oke, lalu kita klik building lagi, building floor slab table. Ini juga sesuai dengan permintaan kita sudah disediakan 7 data untuk plat dengan bebannya masing-masing. Kalau kita melihat di sini, kalau ada beban atau plat yang kita akan pakai tapi belum ada di sini, kita bisa tambahkan atau edit dari yang ada di sini. Di sebelah sini adalah kalkulator untuk menghitung beban key dead load dan untuk memilih key live load. Satuannya adalah kilogram per meter persegi di sini, dan tanda minus adalah beban ke arah bawah. Oke, lalu building kembali, kita pilih beam load table. Ini adalah tabel untuk memasukkan beban balok. Beban balok kita gunakan untuk memasukkan beban tembok pada balok dan beban tangga pada balok. Kita klik tombol add sini, lalu kita masukkan minus 4.5. Untuk beban tembok kita beri nama Hebel. 3 meter. Lalu kita masukkan juga minus 30. Kita add minus key-nya minus 30, artinya 3 ton per meter. 0 sampai 1 artinya dari ujung kiri ke ujung kanan. Lalu kita masukkan namanya itu beban tangga. Oke, hanya 2 macam saja. Kita bisa masukkan lebih banyak lagi. Lalu kita klik lagi building. Kita sekarang akan memasukkan elemen kolom. Kita klik add column element. Kita akan memasukkan elemen kolom dengan cara kita mengklik kolom elemen di sini, ikonnya. Terlebih dahulu kita klik, lalu kita klik add. Lalu kita masukkan di setiap posisi kolom. Kita pilih kolom yang akan kita gunakan adalah kolom K1. Jadi kolom 50-50. Ini nomor 49. Oke. Kita akan klik di lantai 1 di posisi kolom yang kita inginkan. Lalu untuk yang area ini adalah tipe kolom K2. Add. Kembali kita pilih nomor K2 40-40. Kolom sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan memasukkan balok.